Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah negeri di Persia, hiduplah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Al-Harizmi. Lelaki ini adalah seorang saudagar yang kaya raya. Tetapi sayangnya usia perkawinannya sudah mencapai 5 tahun, tetapi tidak juga ia dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari setelah sholat asar di masjid, ia bernazar, "Ya Allah, jika Engkau mengaruniaiku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Setelah ia pulang dari masjid, istrinya yang bernama Nazariyah berteriak dari jendela rumahnya, "Wahai suamiku, ayo kemari. Aku tidak sabar lagi ingin memberitahu kepadamu tentang berita bahagia ini." Kemudian Abdul terheran dengan sikap istrinya yang seperti itu, dan langsung cepat-cepat dia masuk ke rumah dengan penasaran. Abdul nafasnya terengah-engah, berlari dari jalan menuju ke rumah. Dan kemudian Abdul bertanya kepada istrinya yang cantik. Nazariyah berkata, "Aku telah hamil dan mengandung." Kemudian Abdul menjawab, "Benarkah kamu telah hamil, wahai istriku?" "Ya, benar," kata Nazariyah. Sambil meloncat-loncat kegirangan di atas tempat tidur, dia terperosok ke dalam tempat tidurnya yang terbuat dari papan itu. Tidak lama setelah kejadian itu, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat cantik dan lucu, dan diberi nama Sukawati. Kemudian Pak Lurah berkata, "Anak Anda kan laki-laki, kenapa diberi nama Sukawati, wahai Abdul?" Kemudian Abdul menjawab, "Wahai Pak Lurah, dikarenakan anak saya laki-laki inilah makanya saya beri nama Sukawati. Jika saya beri nama Sukawan, maka itu tidak bagus." Kemudian Abdul berkata kepada Malik, ajudannya atau pembantunya, "Wahai Malik, cepat kamu cari kambing yang mempunyai tanduk sebesar jengkal manusia." Kemudian Malik bertanya, "Tanduk sebesar jengkal manusia itu mungkin akan sulit didapat, wahai tuanku Abdul." Kemudian Abdul berkata, "Cari di mana saja engkau dapat mencarinya." Kemudian Malik berkata kembali, "Saya sudah cari kemana-mana, tapi saya tidak menemukan kambing yang punya tanduk sejengkal manusia." Setelah Malik mencarinya kemana-mana, kemudian Abdul berkata, "Bagaimana kalau kita membuat sayembara cepat? Buat sayembara ke seluruh negeri bahwa kita membutuhkan seekor kambing yang memiliki tanduk sejengkal manusia untuk disembelih." Menuruti perintah tuannya, Malik segera menempelkan pengumuman di seluruh negeri itu, dan orang-orang yang memiliki kambing yang bertanduk pun datang ke rumah Abdul. Seperti pengawas pemilu, Abdul memeriksa tanduk kambing yang dibawanya dari orang-orang satu persatu. Kemudian sampai sayembara selesai pun, Abdul dan Malik tidak menemukan kambing yang mempunyai panjang tanduk sejengkal tangan manusia. Kemudian Abdul menyuruh Malik untuk menemui Pak Abu, yaitu Abu Nawas. Kemudian setelah bertemu dengan Abu Nawas, Malik mengatakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, yaitu Pak Abdul. Kemudian Abu Nawas berkata, "Katakan pada tuanmu, besok bawa kambing anak beserta istrinya ke sebuah masjid." Malik segera pulang dan memberitahukan kepada tuannya bahwa Abu Nawas bisa membantunya. Di esok pagi, Abdul menjumpai Pak Abu dengan seekor kambing yang punya tanduk, dan anaknya masih bayi tersebut dibawa beserta istrinya menemui Abu Nawas. Walaupun kambing yang dibawa itu tanduknya tidak
sepanjang jengkal manusia dewasa. Tetapi karena disuruh oleh Abu Nawas membawa kambing sebesar apapun, sepanjang apapun tanduknya, maka dibawalah untuk menemui Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan Abdul, jika nazarmu kepada Allah menyembelih kambing yang punya tanduk sebesar jengkal manusia, sekarang tunjukkan mana kambing yang kau bawa kemari dan mana anakmu." Kemudian Tuan Abdul berkata, "Ini kambing dan anak saya, wahai Pak Abu Nawas yang cerdik." Pak Abu Nawas kemudian mengukur tanduk kambing tersebut dengan jengkal anak bayi yang baru lahir tersebut, dan Pak Abu memperlihatkannya kepada Tuan Abdul. "Wahai Tuan Abdul, lihatlah jengkal anakmu. Ini hampir sama dengan tanduk kambing ini, berarti nazarmu terbalas." Kemudian Pak Abu berkata, "Sekarang kamu sudah bisa membayar nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dapat kambing yang pas." Abdul pun kegirangan dan terpana melihat kehebatan dan kecerdikan dari Abu Nawas. Dia merasa bahwa nazarnya yang tidak mungkin ketika ia ucapkan akhirnya terbalas. Dari penggalan kisah fiksi, kisah ini dapat kita ambil kesimpulan, walaupun kisah ini benar terjadi atau tidak, itu tidak menjadi penting. Yang penting adalah hikmah dalam cerita ini yang dapat kita ambil, bahwasanya ketika seseorang dalam hal syariat sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan usaha yang keras, tetapi belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan atau hasil yang maksimal, maka secara hukum kita tahu bahwa Islam itu tidak memberatkan. Apabila kita sudah berusaha tetapi belum juga mencapai hasilnya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, jangan kita menyesatkan diri, jangan kita menyusahkan diri dari hukum-hukum yang mungkin dapat berkembang dengan seiring perkembangan zaman, apalagi terkait dengan hukum fikih yang selalu berkembang. Apabila kita mengalami kebuntuan, maka carilah orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut, dan jangan menetapkan ilmu itu sebagai sesuatu yang saklek dan tidak bisa berkembang. Kalau demikian, maka akan sulit kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.